Saat kembali ke rumah, sang suami langsung mengucapkan kata cerai di hari itu juga. 3 hari setelah peristiwa tersebut, tepat pada 18 Agustus, sang suami dilantik menjadi anggota P3K. Fitri menegaskan suaminya menceraikan dirinya bukan semata karena pertengkaran rumah tangga, melainkan karena sang suami akan dilantik menjadi anggota P3K. Kokohkan badanmu, tanpa dia kau hidup. Dengar? Terbuka. Semuanya untukmu. Iya, aku datang si Bel datang. Aku ceramah. Rumah hamba tak buka. Terbuka. Pilih mana kau menginap. Dadah, kakak tahu. Sehat, komen berada sakimu, Mel. Cari rumah baru. Cari lembaran baru, Melda. Ini sayang banget nih. Dipanggil, diberikan nih ya, bisa kita lihat ya, diberikan modal untuk usaha gitu ya. Ninyo, diupdate 10 jam yang lalu, aku udah sampai di rumah Koko Denny Sumargo tuh ya, tinggal nunggu rilisnya, tayangnya. Yo, Mang Santi People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Abu tetap bolos pakun, lihat tuh lagi muter mau duduk dua tepi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek Silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. Santi People, ada bahan nih buat teman-teman Santi People. Senam jempol ya, khususnya ibu-ibu sama bapak-bapak nih meluncur dulu. Cus. Nih yo, lagi rame di sosial media. Istri dicerai jelang suami pelantikan P3K gitu ya. Diketahui suaminya sebagai atau bertugas sebagai Satpol PP, sebelumnya belum menjadi P3K, which is itu apa, tenaga harian atau honorer gitu ya. Nah, sang istrinya teh dicerai jelang suami pelantikan. Banyak analisa netizen nih ya terkait motif dibalik kenapa suaminya mau nyerain gitu. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu kronologinya nih dari Tribun Batam ID ceki-ceki. Play. Kokohkan badanmu, tanpa dia kau hidup. Menemani suami dari nol, Melda Safitri kini malah diceraikan saat suami menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak di Aceh Singkil. Kejadian yang menimpa Fitri kini viral di media sosial. Fitri menceritakan awal mula pertengkaran yang berujung perceraian. Fitri mengatakan pertengkaran bermula saat suami pulang tidak menemukan lauk di meja makan. Pertengkaran ini terjadi tepat 3 hari sebelum sang suami menerima SK P3K. Suami Fitri terus berlanjut marah dan mengeluarkan kata-kata kasar hingga dinilai melukai harga dirinya. Dengan perasaan hancur, Fitri pergi bersama rekannya hingga pulang larut malam. Amarah suami Fitri terus berlanjut hingga keesokan harinya. Fitri pun akhirnya membalas ucapan suami yang dinilai menyakitkan hatinya hingga terjadi ribut besar. Saat kembali ke rumah, sang suami langsung mengucapkan kata cerai di hari itu juga. 3 hari setelah peristiwa tersebut, tepat pada 18 Agustus, sang suami dilantik menjadi anggota P3K. Fitri menegaskan suaminya menceraikan dirinya bukan semata karena pertengkaran rumah tangga, melainkan karena sang suami akan dilantik menjadi anggota P3K. Fitri bahkan mengaku sudah sejak jauh hari, ia membantu menyiapkan pakaian dan atribut korpri untuk pelantikan suaminya sebagai P3K. Semua perlengkapan itu ia beli dari hasil berjualan cabai dan sayuran di pasar. Fitri dan suaminya telah melakukan mediasi disaksikan kedua orang tua dan pihak kepala desa, namun sang suami tetap bersikeras untuk menceraikannya. Ditemani dari nol. Kalau yang aku tangkap ya, tadi punten kalau salah ya. Nanti kita tunggu yang channel Bang Densu aja untuk mengkonfirmasinya, karena katanya hari ini tayang nih, udah nyampe Bang Densu nih hari ini. Antara hari ini besok tayang nih, antara besok atau Senin sih, pokoknya tayang di Bang Densu gitu ya. Jadi sang istri teh menemani dari nol gitu kan, menyambi sebagai pedagang cabai di pasar gitulah ya. Nah pasca dapat konfirmasi mau pelantikan gitu, diangkat sebagai P3K, 3 hari menjelang teh ada ribut gede yang sebenarnya mah kalau dari kronologi kedua belah pihak pun memang nggak gede-gede amat gitu. Perkara suami pulang nggak ada lauk buat makan gitu. Sang istri pun punya alibi yang kuat katanya si Mbak Melda ini. Ya kan saya belum dikasih uang mas gitu. Wah cekcoknya gede gitu. Kayak iya kan sebenarnya itu sederhana ya. Tapi kayak gede akhirnya nggak ada pilihan lain, diceraikan lah tuh.
Tetangga pasang badan semua dong, bantu ngeviralin, bantu ngasih support segala macam. Nanti kita bisa lihat yang akhirnya sekarang viral. Nah, Banyak netizen juga respect sama para tetangganya. Yang netizen menduganya nih tetangganya tahu perjuangan si Mbak Melda ini gitu, makanya disupport sebegininya gitu. Ketika dirasa dilakukan semena-mena gitu ya sama suaminya. Nih kita meluncur nih. Cus. Ninyo, dari konten kreator TikTok Elabura.ku. Ini ibu-ibu yang lagi pening berkoyo tapi ngasih motivasinya mantep banget, yang lagi jadi idola netizen nih ya. Ini baru the real para tetangga. Ceki-ceki. Play. Kokohkan badanmu. Tanpa dia kau hidup. Dengar? Itulah anak. Coba. Hukum karma berjalan. Tuh. Jadi tadi katanya langsingin badanmu, tanpa dia kau hidup. Berjuanglah demi anak-anak tuh katanya tuh kan. Heeh. Nah ini disupport sama para tetangganya, gila, dibantuin. Perjuangan tetangganya nggak kaleng-kaleng nih punya tetangga kayak gini nih. Iya. Karena mereka tahu, punten ya, kan sebelum jadi P3K kan statusnya entah tenaga harian atau honorer gitu ya, yang mungkin teman-teman Santi People juga ya tahu gitu kan, mungkin pendapatannya berapa gitu kan. Nah, kalau menurut tetangganya selama itu banyak ditekel sama sang istrinya gitu, dengan dia jualan di pasar gitu, jualan cabai gitu, termasuk mempersiapkan segala atribut untuk nanti saat pelantikan nih, lagi happy nih, gue nemenin dari nol nih, akhirnya gue bisa nge-support suami gue sampai di tahap dilantik loh jadi P3K. Iya. Ternyata endingnya zong gitu kan, makanya tetangganya pada ngamuk, nge-support Mbak Melda gitu. Ini bisa kita lihat tuh. Kau bahagia kan udah ada jadi tuh. Aku sakit kepala. Kenapa waduh suruh sembuh. Kau dapat minum melawa. Kau hati batu. Hati batu kok, hati batu. Menolong kau bari suka ada orang. Bisa di sana. Selamat Melia, sehat Melia. Udah dek. Malam ya dek. Bulan satu kemarin ke bawah jangan itu ya. Bulan satu nanti jangan. Di mana kau mau tidur silakan. Iya, itulah. Kau masa doanya kau mau tidur. Kawan-kawan. Iya. Semangat. Terbuka. Semuanya untukmu. Iya, kau datang si Bang datang. Aku ceramah. Rumah hamba tak buka. Terbuka. Iya. Pilih mana kau menginap. Jangan kau takut. Ini mana yang lama. Gila ya Santi People. Aku memang sempat nonton yang ada translate-nya ya, Iya. cuman terlalu tebel lagunya ya, takutnya no copyright. Jadi momen ini tuh kalau salah punten ya mohon dikoreksi Santi People ya, kebetulan mengerti bahasa Aceh, orang Aceh juga gitu. Di sini tetangganya berani ngejamin kalau lu bingung mau tidur di mana, sini datang aja, kita semua terbuka gitu Iya. kan. Kan berarti tetangga gitu ya yang bisa menilai itu kan melihat bahwa si Mbak Melda ini orang baik gitu, dan sekarang kondisinya dijolimin gitu. Makanya Iya. mereka semua pasang badan gitu ya. Mau tidur di mana, bingung tempat tidur, sini kita terbuka lebar. Iya. Sebegininya disupport nih. Gila tetangga-tetangganya keren. Lanjut lagi. Lanjut. Kan badanmu cantik kan. Datang pakai isu cantik ya. Jangan sampai nama bukti kita ke hijau itu. Iya, pertemuan. Kan memang iyo kan itu memang iyo. Di batu mana itu? Dia naik. Dan aku belum nih dapat manfaat. Iya. Bismillah, Mel. Bismillah ya Allah. Baca doa punya si kan wanam lo. Ini pergi. Sewa enggak ada lagi. Iya. Alah, tuh pintu. Alah. Sehat ya, Mel.
Yang tidak selesai. Tuh lihat tuh dilepasnya sebegitunya sama tetangganya ya. Buka lembaran baru. Karena infonya juga katanya udah talak 3 yang udah apa namanya nggak ada potensi, nggak akan bisa rujuk lagi gitu. Mel. 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 Dadah. Dadah, kakak tak tahu. Ayo Mel, sehat Mel, berada sakimu Mel, cari lembaran baru. Cari lembaran baru Mel. Ini sayang banget nih. Sama padu si Sakirana kan? Ibu-ibu yang ini sayang banget nih, netizen juga senang banget sama ibu ini dari awal motivasinya gitu kan, udah cantikin, bagusin badanmu, cantikin lagi, kamu bisa hidup tanpa dia gitu Iya. kan. Pokoknya full support banget. Video udah dirilis ke sosmed, tetangga-tetangga nge-support, netizen langsung bergerak dan dalam waktu 1 hari apa ya langsung kedorong dar viral. Pertama langsung di follow up oleh selebgram meluncur. Cus. Nih ya, langsung di follow up oleh Sela Saukia ya. Teman-teman netizen juga, teman-teman people udah pada tahu juga ya. Ini audionya punten memang mute ya karena lagu, sayang dialognya jadi kita nggak bisa dengerin karena lagu, karena copyright nih ya. Langsung ini dipanggil, diberikan nih ya, bisa kita lihat ya, diberikan modal untuk usaha gitu ya. Kepada Mbak Melda gitu. Iya. Teman-teman netizen pasti pada kepo nih, siketnya berapa duit nih gitu ya. Iya. Gak usah ngitungin rezeki orang, tolonglah. Di sini dapat follow up. Nah terus juga kalau nggak salah tuh dapat handphone juga gitu, ya kan? Ini untuk modal usaha lebih dari cukup. Udah fokus buat anak-anaknya aja gitu ya. Iya. Dapat handphone juga gitu. Mana tahu bisa membantu dalam mempromosikan usahanya gitu kan, karena sekarang sudah disupport dan dikenal oleh teman-teman netizen gitu. Dan nggak cuman ini, kalau kita lihat lagi Cus. nih di sini kan banyak netizen tuh yang nge-blow up jejak digitalnya Mbak Melda gitu, bahwa sebelum menikah itu Mbak Melda ini cantik, sama dari segi umur juga kan kelahiran 92 yang sebenarnya masih muda gitu kan, berarti secara umur masih 33 Iya. gitu. Jadi netizen mau mengarahkan bahwa ini ketika wanita cantik di tangan suami yang tidak tepat tuh ya jadi ya begini gitu. Akhirnya ini ada momen makeover, bisa kita lihat audionya di mute lagi punten gitu ya. Sama Mbak Sela diundang, nggak tahu full podcast wawancaranya apakah akan tayang gitu. Tapi di sini kita bisa lihat highlight di makeovernya. Ini kalau kayak begini datangin suaminya langsung. Kita rujuk aja yuk, ayo kamu dampingin aku di pelantikan. Pasti si koplok belang mah. Tuh bisa kita lihat ya. Karena memang basicnya masih muda gitu. Di 33 tahun, cuma karena ya kalau kata netizen mah di tangan suami yang tidak tepat, jadi terkesan kayak udah tua, buluk, dekil Iya. gitu. Anda kurang ngasih modal, paksu, tolonglah. Nextnya lagi. Cus. Nih nyawa punten, Santai People lagu lagi ya. Netizen langsung menekan Bang Denny Sumargo. Bang, undang. Bang, gali, korek Bang, kita pengen tahu detail kronologinya. Mbak Melda juga kan lagi ada sama Sela Saukia, otomatis punya koneksi kontak gitu kan. Akhirnya dihubungi dan segala macam dan deal prepare mau ke Jakarta untuk podcast Bang Densu gitu ya. Nih seperti biasa makeover lagi gitu, karena kan pasti FYP gitu, biar nanti mungkin tujuan netizen lewat ke FYP suaminya gitu. Ini persiapan sebelum menuju Jakarta.
ya kan, disupport sama thank you loh Mbak Sela Saukia gitu ya, terlepas pernah ada konflik atau apa di Iya. sini kita terlihat nge-support gitu. Mm-mm. Tuh, bawa koper gede, siap OTW. Nextnya, Terus nih saat persiapan menuju Jakarta nih. Hai sayang ke semuanya, jadi Kansel udah siapin si Melda. Melda mau podcast sama Kak Densu. Kalau kalian mau lihat cerita lengkapnya, langsung kalian nonton di podcast Kak Densu aja ya. Ini Kak Melda udah siap. Aku belum bisa pulang ke Jakarta, nanti aku nyusul ya. Nanti kita ketemu di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Nah, denger-denger sih udah nyampe semalam apa pagi ini ya. Pokoknya tayangnya teh di vote sama Bang Densu, jadinya tuh di Minggu kalau nggak salah mah gitu. Ninyo, di update 10 jam yang lalu, aku udah sampai di rumah Koko Denny Sumargo tuh ya, tinggal nunggu rilisnya, tayangnya. Ini juga udah dikonfirmasi sama Bang Densu. Nih, Kak Savitri udah landing di Jakarta dan langsung podcast malam ini Denny Sumargo. Ini sekarang aku mau curhat nih. Aku tuh tengok ya mengenai isunya Mbak Savitri yang ada di Aceh, yang isunya ditinggal suaminya gitu kan. Tuh tengok antusias orang tuh besar sekali ya. Minta beliau diundang dan hari ini beliau tuh udah mendarat di Jakarta rencananya. Dan mau diinterview. Aku tuh bingung, kenapa ya? Maksudnya masyarakat ini banget pengen tahu sekali gitu. Nah, saya juga bingung nih kadang-kadang nih kalau disuruh undang orang. Nanti aku dibilang nyebar-nyebar aib orang lagi segala macam. Terus buka-buka ini, bingung aku, serba salah. Kalau aku ditanya ya pribadi ya, jujur ya, gue tuh nggak mau tahu masalah hidup orang, sumpah. Cuma kalian nih, kalian, jangan kau lari ya. Jangan kok lari ya. Jadi kenapa netizen ngepost banget? Aku tangkap di sini karena ada dua versi kronologi gitu dari si Mbak Melda yang tadi kita udah jelasin. Kalau nggak salah dari suaminya itu membantah bahwa bukan semata-mata karena mau dilantik gitu. Sudah dari jauh-jauh hari sebelum ada pengumuman pelantikan itu memang sudah berkonflik gitu. Tapi ada poin yang menarik saat suaminya nggak ngebantah apakah benar ada pertikaian antara perkara nggak ada makanan gitu yang notabene-nya masnya sendiri nggak ngasih uang nih. Nah itu dia nggak ngebantah itu, yang dia bantah cuman enggak bukan karena dilantik, udah jauh-jauh hari emang udah sering berantem gitu. Iya. Nah di situ ketertarikan netizen, mungkin nitipin sama Bang Densu, korek deh Bang gitu lah ya. Berarti aku bingung antara malam ini hari Sabtu kan ya, atau besok atau Senin gitu. Ntar kita pantengin aja ya. Sekarang kita kasih nextnya. Cus. Nih ini juga Nyo. Jadi sorotan netizen ya, ibu-ibu jilbab hijau dengan koyo ya. Yang pesan netizen adalah jangan lupa saya thanks ke ibu ini juga gitu. Karena sebegini supportnya bisa kita lihat tadi ya, waktu mau pergi sebegitu nangisnya gitu kan. Nah banyak netizen nanyain ibu ini akunnya apa. Nah ini respon dari si ibunya, Jaki-Jaki. Play. Koskan badanmu, tanpa dia kau hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mengasih rezeki ibuku, terima kasih banyak dan murah juga rezekinya. Karena ibu nggak punya HP ibu, HP anak, ibu nggak beli HP karena ibu orang nggak punya nak. Kalau mau mencari informasi yang penting untuk ibu, hubungi aja Rosna Rembong ya nak ya, yang punya Facebook ini yang memvideokan ibu ini ya nak ya. Ibu nggak punya HP, sehari-hari ibu pun jualan pun jual-jual peyek, kue-kue keliling-keliling. Ibu orang nggak ada, orang miskin, lagi ini udah tua kayak gini. Gila ya, segitu aja masih nge-backup ya. Ya Iya. mungkin si ibu ini ngerasain gimana perjuangannya kali ya. Tapi banyak banget gerakan netizen yang mungkin nanti bisa melalui Mbak yang rekam gitu atau melalui Mbak Meldanya gitu untuk, kalau nggak salah netizen tuh kayak bikin gerakan ini bukan donasi apa ya, intinya nge-support lah, ngasih rezeki dari netizen tuh buat para tetangga-tetangganya ini gitu. Cuman bingung nyalurinnya lewat mana gitu. Terutama netizen pengen banget nge-support ibu ini walaupun lagi pening itu kan, ada koyo di sini berarti lagi pening ya. Iya. Tetap
jadi garda terdepan untuk membantu tetangganya yang kalau menurut netizen dijolimi sama suaminya gitu. Kalau kata komentar yang banyak tadi aku lihat ya Mang ya, Hmm. gila ibu yang pakai kerudung hijau ini dia sendiri udah pusing tapi dia masih ngasih apa kekuatan buat Iya, Mbak ngasih Melda support, gitu. support motivasi sama support yang tadi dia bilang tuh kalau bingung tinggal di mana-mana rumah kita terbuka gitu Iya. kan. Padahal dari kondisi juga kan ibaratnya ya pas-pasan gitu lah ya, tapi tetap setia support. Mantap Ibu, mantap. Ini netizen tinggal nyari jalannya aja nih gimana buat nitipin bantuan untuk para tetangganya Bu Melda gitu. Iya. Sama ngingetin Mbak Melda juga jangan lupa sama tetangga-tetangganya gitu untuk bantu di support juga kan tadi bisa kita lihat tuh uang sepok untuk bantu modal usaha tuh. Bisa juga ibaratnya modal usahanya bikin barang-barang sama tetangganya atau mau bagi-bagi juga gitu sama tetangganya untuk biar gede bareng-bareng Iya. gitu. Mantap. Nextnya. Terus Ini juga terungkap fakta yang membagongkan untuk teman-teman netizen ya. Ternyata Mbak Melda ini tamatan sarjana yang memilih mengabdi ke suami dan rela jualan cabe itu. Pas suami naik jadi P3K diceraikan katanya. Ceki-ceki. play. Kakak tamatan sarjana? Iya, Kok jualan cabai? iya sarjana jualan cabe. Enggak, memang saya tamatan sarjana. Tapi gimana lah ya? Ada suratan. Nah di sini netizen yang kayak makin gedeg gitu sama suaminya gitu kan. Kalau dari penjelasannya kan tamatan sarjana, terus juga di komen ada yang menjelaskan kan beliau memang sarjana di Universitas Muhammadiyah Banda Aceh jurusan pariwisata atau wisata gitu kan. Yang mungkin potensi mendapatkan kerja dengan gaji yang propernya lebih besar gitu mungkin ya dibandingin dengan paksunya gitu. Tapi di sini yang aku tangkap ya punten kalau salah ya lebih memilih menjadi ya udah ibu rumah tangga aja dengan cari pemasukan tambahan yang waktunya simple gitu kan berjualan gitu kan. Waktunya yang dia kontrol gitu. Yang tujuannya mungkin bisa jadi ibu rumah tangga yang baik, istri yang baik gitu. Nggak lebih milih ngejar karir ya ibaratnya gitu, tapi mendapatkan balasannya kayak gini. Gitu sih poin yang aku tangkap dari netizen tuh ya. Berarti kan kalau kita lihat tuh Simbanya punya potensi kerja yang lebih lebih bisa menghasilkan juga kan, tapi dia nggak memilih itu kan demi bisa. Iya sebenarnya nggak tahu sih di belakangnya sih apa gimana dirilis sama suami atau seperti apa gitu kan. Tapi yang jelas poin ini juga jadi perhatian netizen nih. Nextnya lagi. Cus. Nih ini saat teman-teman netizen bertanya melalui live-nya siapa nggak tahu. Memang juga yang jelas diposting sama akun TikTok sukses viral soal masih ada potensi untuk rujuk nggak gitu. Ceki-ceki. Play. Udah talak 3 kak, nggak bisa balik lagi. Iya. Harus nikah dulu deh ceritanya. Tunggu, apa ini? Kalau nikah ya nikah. Maksudnya kalau mau kembali kau sama dia harus nikah dulu kau. Kerjaan. Ya emang gitu. Kalau udah berarti kan begitu ya kawan-kawan semua kan. Harus nikah dulu sinyalnya sama laki-laki lain. Kalau udah dicerai lo bisa nikah sama siapa lagi. Itu kan sampai segini ya nggak dibuang-buang. Masuk kau udah. Ya sudah kita buka lembaran baru ya. Doa dari ibu-ibu luar biasa, amin ya Allah. Amin. Salam dari Kota Cane. Kota Cane, apa kabar Kota Cane? Kota saya nggak tahu. Kayak Aku Kota Cane, kalau bahasa Kota Cane ngerti, tapi ngomongnya susah. Karena mama orang Kota Cane. Jadi dikit kak. Dari kecil juga pernah SD di Kota Cane, tepatnya itu di daerah Putu Meliu. Kalau nggak salah sama di Lei Sumur ya. Salam Kak dari Safitu Sinasal. Amin ya Allah. Kita Cane Kak. Kita Cane. Kita jalan. Nah, di sini kenapa netizen menanyakan masih ada kemungkinan rujuk atau enggak gitu? Karena yang aku tangkap di sini dari komen-komen tuh netizen tuh kayak nggak mau gitu rujuk lagi. Kenapa nggak mau rujuk gitu? Jadi nggak tahu secara timeline kalau menurut teman-teman netizen itu pasca viral terutama yang dapat tweet kepokan gitu gitu kan. Terus kayak ada upaya untuk mengajak rujuk. Nggak tahu ya secara timeline, tapi netizen namanya netizen kan hobinya menduga-duga ya menduga niatan rujuk itu tertrigger gitu oleh
gepokan gitu, tapi ya belum bisa dipastikan kebenarannya, namanya netizen menduga-duga gitu. Makanya di sini wanti-wanti, masih bisa nggak kak? Masih bisa nggak kak? Mungkin kalau dijawab masih bisa, netizen akan neken, jangan Nggak usah. gitu. Udah ibaratnya sekarang udah mapan gitu kan, itu gepok-gepokan, bisa buat sama tetangganya untuk usaha lagi, sukses lagi, dah nikmatin hidup dah gitu. Fokus buat anak-anak mungkin begitu. Iya. Nah, nextnya ini Terus nih ditambah lagi ada tanggapan dari Bupati Aceh gitu, yang apa namanya, belum, netizen kan neken untuk ya pecat aja Pak, gimana sih gitu ya. Karena analisa netizen tuh, terutama netizen yang bapak-bapak ya, menganalisa kalau ini mah ada cem-ceman lain ini mah gitu. Karena harusnya begitu ngeliat nggak ada lauk gitu kan, terus juga dengan alasan kenapa nggak ada lauk, ya Mas nggak ngasih duit gitu. Harusnya mengingat itu 3 hari sebelum pelantikan, kalau memang benar-benar dari nol nih, ada sesuatu di depan nih yang bisa kita rayakan nih. Oke, diangkat jadi P3K nih, nggak akan ada lagi ke depan nggak ada lauk karena nggak ada uang gitu, ibaratnya gitu. Ada satu goal gitu dari perjuangan bareng-bareng gitu. Tapi ini kan lebih memilih marah-marah dan langsung apa namanya, menceraikan gitu kan ya. Dugaan dari netizen bapak-bapak, ini mah ada yang lain, ini mah ini mah ketahuan sepertinya dugaannya doang. Tapi di sini Pak Bupati Aceh Singkil membantah soal isu akan memecat gitu. Justru dari Pak Bupati mengutamakan poin mediasi deh gitu, agar jangan pisah. Nah di sini netizen nggak terima katanya. Nih kita lihat ceki-ceki. play. Informasi yang beredar Bapak sudah pecat ya. Sudah pecat Satpol PP yang baru dilantik itu Pak. Satpol PP yang baru yang menceraikan istrinya. Apakah benar Pak? Belum pecat mana? Belum lagi dipecat. Belum. Apa pun belum. Sekarang kita ada kesana penyelidikan dulu. Baru kita ajak ya. Dan kita utamakan, kalau bagi pribadi saya dan juga sebagai bupati saya, harus dirujukkan kembali mereka. Nggak ada cerita cerai. Dan mereka kan belum bercerai habis. Ya. Itu harus kita mediasi sebaik-baiknya supaya dapat mereka ya harus bersatu kembali, karena ya yang paling kita sedihkan anak. Mereka anak punya anak 2. Ini informasi. Nah ini yang bikin netizen gak terima gitu. Ya seperti biasa namanya juga netizen gitu. Wah kalau rujuk enak dong, dia ikut menikmati ibaratnya rezeki yang didapat gitu ya. Soalnya kalau dibilang apa tadi alasannya kan dicerain tuh karena nggak ada lauk, maksudnya karena nggak ada Pulang nggak nafkah ada. juga gitu kan. Iya. Nah maksudnya berarti kan dari situ aja kita bisa ngelihat kalau si mantan suaminya Mbak Melda ini egois banget gitu. Dia nggak mau tahu, pokoknya harus ada makanan, mau ngasih duit, mau ada duit atau enggak, pokoknya harus ada gitu kan berarti kan. Ngebekelin enggak, minta dapur ngebul gitu ya. Berarti kan egois. Itu dia. Tapi yang menarik ya, di sini ya menurutku netizen rada salah juga ya ketika nge-push untuk dipecat, karena satu ranah personal, satu ranah profesional, urusan kerjaan gitu ya. Tapi aku mencoba mengerti point of view kesalahan netizen gitu. Biar ya udah biar rasain lu gitu kan, ditinggal malah hilang rezeki lu gitu. Ditemenin dari nol gitu ya, begitu udah apa namanya, udah mau dilantik, diangkat gitu, ibaratnya naik kan itu. Malah seenteng itu gitu untuk ke arah cerai gitu kan. Karena kan sebelumnya katanya kan dibantu apa istilahnya kayak Ekonominya dibantu sama istrinya gitu kan. Ditekel. Nah sekarang kalau misalnya dipecat nih, jadi kayak ya itu kata mama ngerasain tuh gimana lu sekarang hidup, kemarin lu masih ada bini lu, sekarang mau gimana lu gitu. Ditambah sekarang bininya ya tadi bisa kita lihat ya, dapat rezeki, dapat support dari selebgram gitu, dari yang lain-lain itu. Gila, netizen kalau udah ngamuk nih, tekan, didorong semuanya ini, pokoknya biar rasa lu gitu. Tolonglah netizen. Nextnya lagi yuk. Terus Ninyo, netizen juga ngasih paham, dulu ini cakep loh, lu aja kagak bisa ngebiayainnya, kagak bisa ngurus bininya gitu. Akhirnya ya mohon maaf kalau dilihat yang sekarang kan kayak nggak keurus, kayak punten, maaf pisan, kayak kesana buluk gitu. Nah ini sebelum menikah nih banyak banget netizen yang ngeposting nih, ceki-ceki play. nih ya.
kerja di Samsung tuh. Nah ini sebelum menikah, di mana Mbak ini kelahiran 92. Nah ini setelah menikah gitu Iya. kan. Iya, ya sebenarnya kan kalau dikasih apa namanya budget yang proper gitu ibaratnya ya, iya pasti glowing juga gitu. Iya, ya dulu sebelum menikah soalnya kelihatan before-nya kan. Netizen kalau udah ngorek-ngorek, jangan kasih kendor. Ini lagi nih dulu sebelum begini, ceki-ceki. Play. Tuh. Oh iya cakep sih. Kayak beda level emang ya. Iya, karena dia bisa mencukupi dirinya Iya. melalui gajinya gitu kan. Nah kan begitu sudah nikah tadi kan dijelasin ya apa namanya stop gitu. Ya, Iya. akhirnya milih dagang. Nah kemungkinan dari paksunya tidak bisa mencukupi gitu seperti dia sebelum nikah yang akhirnya ada efisiensi kayak perawatan dan segala macamnya gitu, untuk merawat tubuhnya itu ke apa namanya ya kepangkas budgetnya gitu. Soalnya kalau tadi penjelasannya kan base-nya S1, potensi untuk mendapatkan kerja yang propernya lebih besar gitu kan. Berarti poin gedenya salah pilih suami gitu. Iya. Tolonglah. Padahal kalau memang masih belum ini ya dua dapur ngebul dulu aja nggak apa-apa nggak sih gitu ya. Iya. Kalau memang masih belum, aduh satu nih nekel nih belum bisa nih mengcover kehidupannya gitu kan. Ya udah dua dapur ngebul dulu gitu ibaratnya suami istri sama-sama nyari nafkah dulu gitu. Tapi ya nggak tahu kan beda point of view dan segala macam Iya. gitu. Aduh, tolonglah. Itu yang sekilas tentang Mbak Melda Savitri yang lagi viral nih. Sengaja kita up buat teman-teman Santai People biar nanti ketika kita sama-sama nongkrong di channelnya Bang Densu gitu pas podcastnya rilis udah paham alurnya gitu. Tinggal konfirmasi soal cerita kronologinya begitu. Tolonglah. Ntar dulu sebelum closing ke Supertext memang mau baca komen nih bocah belaksak ya. Mungkin dulu dikiranya suaminya seorang CEO yang menyamar jadi orang susah untuk menguji calon istrinya, ternyata orang susah benar. Enggak, dipikir dracin-dracin. Tolonglah. Kebanyakan nonton drama Cina. Tolonglah, salah pilih pasangan ya itu. Banyak juga netizen yang menyembuhkan seperti itu. Enggak tahu. Iya. Kalau para Santai People, ibu-ibu, bapak-bapak, komen-komen nih yang sudah banyak mengalami bahtera rumah tangga gitu ya. Sambil menunggu podcast di Bang Densu tayang entah malam ini atau besok malam atau Senin. Si Pak udah lihat-lihat karena dia tahu Supertext ada yang oranye nih meluncur. Cus. Nyo, Supertext dari video kemarin ada 3. Yang pertama kita buka dari Ibu Komandan Saninata. Terima kasih. Sama-sama. Tita Jones ya, Pakun Sarewa asli tidur mulu si Pakun. Enggak katanya. Enggak, ada yang oranye mah enggak si Pakun mah. Asli matre si Pakun teh tolonglah. Lasnya Adrianto Nugroho mungkin grogi kali ya nyomang ditanya sama Bapak Gubernur. Oh iya Mbak yang di Aqua itu ya. Mungkin sabar selalu ya Kang Deddy Mulyadi. Oke, habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang, Abu yang bolos gaji buta, Pakun yang matre, dua topi mangkok, cabut dulu dan ciao.